Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Mujib, mahasiswa dari Universitas Dharma Persada, kelas reguler malam. Kali ini saya ingin membahas tugas perilaku konsumen. Ya, selanjutnya analisis brand Xiaomi. Yang pertama, kita akan membahas apa itu Xiaomi. Dan yang kedua, kita akan membahas produk-produk Xiaomi. Yang ketiga, analisis customer loyalty brand smartphone Xiaomi. Dan yang keempat, analisa brand dengan menggunakan model BFV. Nah, jadi apa itu Xiaomi? Xiaomi adalah perusahaan elektronik swasta dari Tiongkok yang berkantor pusat di Beijing. Didirikan pada tahun 2010, perusahaan ini dengan cepat telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Pendiri serta CEO Xiaomi adalah Lei Jun, yang merupakan orang terkaya ke-23 di Tiongkok menurut Forbes. Selanjutnya, yang kedua, ponsel flagship dari Xiaomi adalah seri MIUI. Model terbaru dari seri ini adalah MIUI 4 yang menyukseskan MIUI 3 pada awalnya diluncurkan di daratan Tiongkok, diikuti oleh Singapura, Malaysia, Thailand, dan India pada masing-masing bulan Maret. Pada bulan Mei dan Juli tahun 2014, MIUI 3 menggunakan Qualcomm Snapdragon 800 dan telah diuji sebagai telepon cerdas Android tercepat di dunia. Dan menurut pengujian tolak ukur aplikasi Antutu, Quadrant, dan Geekbench, ponsel lain dari Xiaomi ini adalah Redmi Note yang merupakan tablet dan telepon cerdas kedua di seri Redmi. Di India, Redmi Note hadir dalam dua varian, satu dengan sinyal 3G dan yang lainnya dengan sinyal 4G dan LTE. Di India sendiri, Redmi Note tersedia secara eksklusif pada Flipkart. Penjualan kilat pertama Redmi Note diadakan pada tanggal 2 Desember 2014. Dan semua stok yang berjumlah 50.000 unit habis terjual dalam waktu hanya 6 detik saja. Redmi Note sendiri tersedia secara eksklusif pada Flipkart. Penjualan kilat pertama Redmi Note diadakan pada tanggal 2 Desember 2014. Dan semua stok yang berjumlah 50.000 unit habis terjual dalam waktu 6 detik saja. Yang selanjutnya, kita akan membahas membentuk customer loyalty via brand Xiaomi. Penelitian ini mencari tahu apakah perceived quality berpengaruh terhadap customer loyalty. Semua ini mempengaruhi brand-brand yang menggunakan smartphone merek Xiaomi di wilayah Tangerang Selatan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan metode analisis faktor SEM serta alat uji SPSS AMOS 23, objek analisis adalah konsumen penggunaan Xiaomi di Tangerang Selatan, dan desain penelitian yang digunakan adalah single cross sectional dengan jumlah sampel sebanyak 150 responden. Selanjutnya adalah analisa brand dengan menggunakan model BFV. Mengukur tingkat sejauh di mana merek dianggap berbeda dan merek lain. Contoh diferensiasi merek Xiaomi dengan Oppo dan segi spesifikasi. Dari segi spesifikasi, masing-masing dari dua brand ini mempunyai karakter yang berbeda. Oppo lebih mengesampingkan spesifikasi tinggi, namun mengklaim akan memberikan user experience atau pengalaman pengguna yang baik dengan berbagai produk yang ditawarkan. Sedangkan Xiaomi lebih sering memberikan spesifikasi yang cukup tinggi dengan harga yang bisa dibilang terjangkau. Misalnya, pada lini flagship Oppo F3 Plus
yang merupakan flagship Oppo di tahun 2017 hanya menggunakan prosesor Snapdragon seri 650 yang dibautkan dengan prosesor Qualcomm. Sedangkan MIUI 6 yang merupakan flagship terbaru Xiaomi dengan rentang harga di bawah Oppo F3 Plus. Ini sudah memberikan spesifikasi tinggi dengan membawa prosesor terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 835 yang mana merupakan prosesor smartphone paling ngebut untuk saat ini. Apalagi untuk para anak-anak zaman sekarang itu kan biasanya pada main game online. Itu disarankan emang sih untuk prosesor Snapdragon yang di atas 750 ke atas tuh udah buat game tuh lancar banget. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir kita akan membahas keunggulan dan kelemahan pada ponsel Xiaomi. Sebelum kalian membeli ponsel Xiaomi, lebih baiknya kalian harus mencari tahu dulu kelebihan dan kelemahan smartphone tersebut. Dari masalah harga, spesifikasinya, diakumulasi dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan ponsel lain. Pertama kita akan membahas keunggulan Xiaomi-nya. 1. Harganya murah dan terjangkau. 2. Dukungan komunitas yang kuat. 3. Pakainya MIUI. MIUI di kalangan HP zaman sekarang tuh udah sangat bagus untuk bermain game, untuk sosmed yang lainnya. Bisa disaingkan dengan chipset pada smartphone Samsung ya. Yang keempat, diproduksi oleh perusahaan inovatif. Perusahaan inovatif emang perusahaan yang mempunyai ide-ide cemerlang untuk bikin ponsel yang lebih menarik dan harganya terjangkau. Dan yang kelima adalah desain HP yang elegan. Desainnya berkualitas dan tidak membuat orang jadi menyesal untuk belinya. Selanjutnya adalah kelemahan Xiaomi. Kelemahan Xiaomi itu terdiri dari permasalahan hardware dan software. Nah, jadi saya jelaskan untuk kalian para Xiaomi, pengguna Xiaomi udah lama, jangan pernah upgrade tentang ponselnya MIUI 1200. Pengalaman saya itu, saya setelah upgrade banyak sekali bug-bugnya. Bug-bug itu mempengaruhi aplikasi yang tiba-tiba berhenti sendiri. Saya sarankan kalian jangan pernah update MIUI-nya. Lalu yang kedua, terlalu banyaknya distributor. Dan yang ketiga, ROM-nya abal-abal. Jadi yang belum tahu ROM itu, ROM adalah menu-menu yang ditampilkan pada awal beranda handphone ya, itu namanya ROM. Dan yang keempat, build quality. Build quality ini sendiri komponen-komponen Xiaomi lah pokoknya. Dan yang kelima, harga jualnya yang rendah. Jadi apabila kalian ingin menjual HP tersebut, harga jual handphone tersebut akan menjadi murah dengan produk-produk yang lain yang harga jualnya masih standar. Oke, jadi itu aja. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.